Oke, welcome back to my channel FGH Kreatif. Kali ini saya akan berbagi tutorial vector face. Nah, tapi di sini vector face kali ini bukan yang ada rambutnya, tapi ini adalah hijaber. Jadi jika kalian belum tahu cara vektorkan seorang yang memakai jilbab atau hijab, silahkan kalian tonton videonya sampai selesai. Nah, tapi buat kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu. Dan sebelum lanjut ke videonya, kita akan putar intro terlebih dahulu. Langkah pertama, buka aplikasi Infinity Design. Kemudian kalian buat new project dan namai dengan nama yang diinginkan untuk kanvas 100x100. Kemudian kalian import foto yang akan kalian gambar. Setelah itu kalian atur opacity-nya, kemudian kalian atur ukuran kanvasnya, sesuaikan saja dengan foto yang diinginkan atau dengan foto yang akan digambar. Setelah itu, untuk pertama kalinya kalian gambar di bagian bulu matanya. Untuk bulu matanya itu bisa sesuai keinginan kalian, bisa mau pakai bulu matanya saja atau bisa pakai cara yang simpel seperti yang saya bikin. Karena saya itu ribet kalau bikin bulu-bulunya saja, bulu matanya, karena agak terlihat rame banget sih. Karena lebih simpelnya yang super simple. Nah, setelah selesai untuk di bagian line art di bagian mata, atau lebih tepatnya untuk bulu mata, kita lanjut ke bagian alis. Nah, kenapa di bagian bulu mata disatukan dengan alis? Karena itu satu warna dan juga biasanya di satu layer. Nah, jadi untuk layer peraturannya atau pengaturan penyimpanan layarnya itu alis, bulu mata itu di satu layerkan. Mau sama bibir juga boleh, atau kalau bibir mau sama bola matanya, karena nanti juga akan digabungkan begitu. Nah, untuk bulu mata atau untuk alis ya, ini untuk alis. Untuk alis itu bisa kalian ikuti sesuai keinginan kalian, atau bisa kalian membuatnya secara simpel seperti yang saya bikin. Nah, karena ada suatu tools ya yang saya ingin kasih tahu kepada kalian supaya kalian tidak mengetresnya dua kali, kalian bisa menggunakan fitur tools duplikat. Kemudian kalian pilih bagian alis. Namun sebelum kalian memilihnya di bagian alis, kalian alangkah baiknya tampilkan display outlines-nya dulu, kemudian baru dipilih klik, kemudian digeser-geser sesuai keinginan kalian. Karena kalau ketika berwarna, kemudian kalian pilih tools klik, kalian klik tools pilih, dan kalian aktifkan display outlines-nya, nanti akan berbeda objeknya, atau kalian gesernya tidak akan sesuai. Nah, setelah di bagian alis selesai, kita lanjut ke bagian bola matanya. Untuk bola matanya biasa disatukan dengan bagian bola yang putih-putihnya itu, gak tahu apa namanya itu ya, pokoknya itu ya. Jadi yang di trace terlebih dahulu itu untuk bagian putih-putihnya, kemudian sampai shading-shadingnya selesai. Dan jangan lupa untuk bagian kanan kiri disamakan untuk warnanya, karena kalau beda itu mungkin kayak Kakashi ya, karena satunya Rinnegan, satunya Sharingan, satunya mata biasa. Nah, kemudian untuk untuk shadingnya biasa saya menggunakan cuma 3 warna saja: dasar, shading gelap, dan shading paling gelap. Itu untuk di bagian mata. Tapi untuk kalian jika ingin menggunakan yang namanya gradient, itu usahakan untuk penggunaan warnanya lebih pekat atau lebih jauh ya, jangan terlalu dekat. Kecuali kalau kalian tidak menggunakan gradient itu boleh ya, jadi penurunan warnanya itu dekat atau gimana gitu. Soalnya kalau menggunakan tools gradient, warnanya terlalu dekat, nanti tidak akan timbul si warnanya begitu. Nah, kemudian setelah selesai di bagian kanan kiri shading dasar atau shading yang kedua, kita lanjut ke shading yang terakhir untuk shading paling gelap di bagian bola mata. Kalian tinggal trace ke bagian yang paling gelap yang mana, kemudian kalian diterapkan ke dua-duanya. Setelah itu bisa membuat si bola matanya. Karena di sini bola matanya lumayan terlihat jelas ya, ada karena itu pakai soft lens. Bisa menggunakan cara seperti ini nih. Sekalian ya untuk
kegunaan toolsnya biar saya kasih tahu, yaitu pakai tools yang namanya itu Officent. Kemudian kalian bisa atur warnanya. Nah, akan hasilnya seperti ini. Kemudian kenapa saya menggunakan tools Officent? Karena di sini memudahkan suatu pekerjaan ya. Jadi tidak perlu nambah layar lagi, nggak ribet. Setelah itu untuk shading bola matanya, karena kalau bola matanya dasar doang ya, nggak akan terlihat bagus. Jadi di sini saya kasih sedikit polesan warna supaya lebih mantap gitu bagian matanya. Nah, kemudian setelah itu kalian bisa duplikat bola matanya, atau kalian pilih di lingkaran di bola matanya, kalian pilih, kemudian kalian salin dan paste supaya supaya si matanya itu sama ya, bentuknya dan juga warnanya itu sama juga. Kalau warnanya itu dibedakan ya terserah kalian, tapi yang penting ukurannya sama dan juga bentuknya sama, karena kalau dua bola mata dengan bentuk yang berbeda itu akan menjadi Kakashi Itachi apa itu? Kakashi si ninja peniru. Kalau kalian suka anime mungkin kalian tahu ya. Dan setelah itu bagian yang tidak terpakai atau bagian yang berlebihan tinggal kalian potong-potong saja atau kalian crop saja begitu. Nah, setelah selesai nge-crop, kemudian kita lanjut ke bagian area yang ada merah-merahnya di pojok, itu untuk bagian di cilehnya ya. Jadi untuk bagian cilehnya itu menggunakan warna yang merah muda atau agak ke pink atau yang pokoknya di bagian itulah. Kalian tinggal ngaca saja warnanya di pojok untuk bagian cileh itu warna apa, dan tinggal kalian terapkan ke gambar yang kalian gambar. Begitu simpelnya. Nah, untuk bagian di sini di pojokan matanya itu cukup menggunakan 2-3 warna saja, yaitu dasar, shading gelap, dan shading terang. Mungkin cukup itu saja ya yang paling di paling di gambarnya. Kalian bagian cuma 2-3 warna saja, itu terserah kalian. Nah, kenapa? Karena di sini tidak semua orang memperhatikan sampai sedetail itu, kecuali kalau kalian membuatnya yang detail. Nah, untuk shading di bagian mata kita menggunakan warna putih ya. Kemudian kasih bentuk lonjong atau oval. Mungkin kalian yang sudah lihat video sebelumnya mungkin kalian sudah tahu ya. Karena di sini menggunakan yang simpel-simpel saja supaya hasilnya itu enggak terlalu gimana ya, nggak, biar cocok ya gitu, karena di sini temanya tema simpel. Namun untuk kali ini menggunakan palet yang berbeda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya itu yang warna agak oren-orenan kayak kalau pakai Adobe Lightroom itu begitu ya. Karena di sini itu agak warnanya agak ke barat-baratan, yaitu merah, agak pink-pink, wah pokoknya begitulah. Tinggal kalian simak saja videonya sampai selesai. Nah, kemudian setelah selesai di bagian mata itu kita lanjut ke bagian bibir. Dan alhamdulillah ya, karena di sini di bagian bibirnya tidak kelihatan si giginya, karena kalau kelihatan giginya itu agak sedikit memakan waktu untuk di bagian bibir ya. Karena kalau itu bagian gigi itu menggunakan lebih banyak layer. Nah, kebetulan di sini saya hanya menggunakan 3 layer saja. Karena kenapa? Karena di sini yang tersedia itu 1 hijabnya, kemudian 2 ciputnya, atau kalian bisa tahu itu yang bawah kudung yang namanya ciput. Kemudian untuk yang ketiga itu untuk baju dan untuk skinnya atau untuk kulitnya. Nah, bagaimana prosesnya? Tinggal kalian simak saja sampai selesai. Dan saya kasih bocoran sedikit. Jadi untuk penggunanya itu layar pertama untuk kerudung, layar kedua untuk mata, alis, bibir, dan ciputnya. Kemudian untuk lapisan ketiga itu baju dan kulitnya. Karena kebetulan di bagian bajunya tidak ada yang kelihatan lagi kulit selain wajah ya. Jadi ya emang cukup simpel ya. Jadi bisa simpulkan gini. Kalau untuk pembuatan vektor seseorang yang menggunakan hijab itu lebih
cepat proses pengerjaannya dan juga lebih mudah, karena kalau memakai hijab itu tinggal kalian trace hijab, kemudian muka itu kan kalau bagian kulitnya cuma sedikit, berbeda kalau sama yang tidak menggunakan hijab atau tidak menggunakan kerudung. Karena proses pengerjaannya satu, rambut itu shadingnya lumayan ribet, bukan lumayan lagi tetapi itu yang paling ribet kalau menurut saya. Kemudian setelah itu ada bagian yang harus di shading lagi, ada penambahan sedikit bagian leher ya, dan juga bagian leher itu emang jarang diperhatiin, tapi kalau shadingnya jelek akan kelihatan seperti itu. Jadi kalian harus pinter-pinter menggunakan warnanya begitu. Nah, kalau untuk bagian bibir ya, jadi masih seputar bibir. Kalau untuk bagian bibir itu sangat-sangatlah simpel, seperti di video-video sebelumnya. Ada juga yang khusus untuk bagian area T, yaitu area mata, alis. Kemudian untuk bagian bibir dan gigi itu ada terpisah juga videonya dari video yang minggu-minggu ke belakang. Tinggal kalian scrolling saja kalau di sini tidak mengerti. Nah, setelah itu kita memulai untuk proses di coloring hijab atau proses pengetresan hijab. Nah, untuk pengetresan hijab itu kalian trace di bagian wajahnya dulu atau di bagian yang area wajah, jangan dari luar dulu supaya pas bagian wajah tidak nge-lag. Jadi yaitu bagian wajahnya dulu dikeliling, kemudian kalian itu untuk ngetrace bagian luarnya itu ke bagian sebaliknya. Karena kalau ke bagian yang arah sama, misalkan tadi kan arahnya berlawanan jarum jam, kemudian untuk di pengetresan di bagian yang kedua itu searah dengan jarum jam. Nah, kalau pengetresan pertama berlawanan, pengetresan pertama melawan arah jarum jam, kemudian pengetresan bagian luar kudung juga mengarah ke sebalikan jarum jam, itu akan terjadi yang seperti tadi. Jadi tetap bagian mukanya tertutup, tapi kalau misalkan kalian bagian mukanya untuk bagian muka melawan arah jarum jam, tapi untuk bagian luar kerudungnya, untuk bagian yang selain mukanya itu searah dengan jarum jam, akan terbuka di bagian wajahnya seperti ini. Nah, contohnya. Jadi kalau kalian gak mengerti dengan apa yang saya katakan itu, simpelnya begini. Kalau mau ngetrace bagian hijab itu pertama dari bagian muka. Misalkan kalian mulainya ke arah kanan, untuk bagian luar kudungnya mulainya dari arah kiri. Nah, begitu. Kalau kalian mulai bagian wajahnya dari arah kiri, itu berbalik arah. Untuk bagian luar kudungnya itu ke arah kanan. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk shading kerudungnya ya, karena di sini kerudungnya lumayan agak ribet ya karena banyak pabulit-pabulitnya. Jadi kita lanjut ke bagian shading kudungnya dulu atau hijabnya. Atau dalam bahasa kalian apa sih? Karena kalau di sini ya kudung, kerudung, terus tiung, terus hijab, apalah banyak ya. Kalau bagian daerah kalian ya tinggal kalian sesuaikan saja dengan daerah-daerah kalian. Misalkan apa sih bahasa daerah kalian kudung atau hijab itu, ya terserah. Kemudian untuk shadingnya, karena kalau hijab itu ya lumayan ya gimana ya, lumayan simpel sih. Karena cukup menggunakan 4 warna sampai 5 warna saja itu sudah realistis banget ya. Apalagi kalau kalian menggunakan yang namanya gradient, itu akan lebih kelihatan real. Tapi kalau kalian inginnya yang simple seperti saya, nggak usah pakai yang namanya gradient, karena supaya lebih kelihatan si objek menjadi vektor, gak terlalu mulus kayak pixel. Nah, di sini saya sedikit membahas ya perbedaan vektor dan vexel. Kalau vektor itu dari aplikasi yang berbasis vektor, misalkan kayak Corel, AI, kalau di Android Infinity Design, Ibis Paint X. Nah, itu yang saya tahu ya. Simpelnya kalau yang berbasis pixel,
Kalau di HP itu kayak Pixar Pro, PixArt, itu aplikasi editing selain Infinity Design dan Ibis Paint X itu kebanyakan yang Vexcel ya. Jadi tapi kalau hasilnya sama aja ya. Perbedaannya kalau kalian lagi membuat si objek, misalkan kalian buat line art, kalau vektor itu di zoom tetap kelihatan rapi. Kalau yang Vexcel itu di zoom menjadi burik atau menjadi kotak-kotak kayak Minecraft. Nah, perbedaannya seperti itu saja. Misalkan kalau kalian membuat line art di vektor, kalau kalian zoom sampai berapa kali zoom pun akan tetap rapi hasilnya. Kalau Vexcel zoom makin gede itu makin burik, makin buyar. Nah, perbedaannya di situ saja kalau vektor dan Vexcel. Kemudian kita lanjut untuk shading ke bagian yang kedua. Yang pertama itu, jadi kalian penerapan shadingnya itu pertama dasar, kemudian shading gelap. Shading gelapnya pasang di semua area dulu. Nah, jadi semua yang area menggunakan yang menurut kalian kena bayangan atau kena lipatan yang tidak terkena cahaya matahari itu kalian menggunakan shading yang gelap yang pertama. Untuk shading gelap yang kedua itu yang lebih gelapnya lagi. Misalkan ada yang lebih, ada lipatan yang lebih apa itu yang lebih gelap ya, tinggal kalian pasang di sana. Misalkan kayak di kerudung kan, lipatan pertama mungkin ada yang masih kena bayangan sedikit, ada yang sangat gelap. Nah, untuk bagian yang paling gelap itu dipasang di situ untuk bagian warna yang paling gelap, atau ini untuk lebih tepatnya untuk bagian palet yang kedua. Nah, kalau di bagian kerudung itu ya sangatlah simpel. Di sini saya hanya menggunakan 4 palet saja untuk bagian kerudung. Dan juga dulu pernah ya waktu pembuatan grup Any Artwork Indonesia, tapi grupnya sekarang udah vakum ya. Saya mencoba menggunakan 3 palet untuk kerudung dan alhamdulillah saya mendapat juara 1 ya di grup tersebut. Waktu awal pembuatan grup Any Artwork Indonesia, sekarang mungkin grupnya udah kemana gak tahu. Dan lumayan kan mendapat tadi ya 50.000 pulsa, lumayan kan dari hasil main HP, tapi mendapat uang 50.000 atau lebih tepatnya pulsa 50.000. Ya alhamdulillah cukup. Itu waktu 2018 kalau gak salah ya, 2018 akhir September, pokoknya bulan September atau Oktober ya. Dan kebetulan waktu tahun itu ya saya belum tahu yang namanya vector pad. Kalau dulu ya emang belum tahu, belum gabung juga yang namanya vector pad, karena baru gabung vector pad itu waktu 2019 bulan Oktober. Itu pas ada lowongan ngepet, tapi saya masih bimbang karena dalam otak saya itu udah apa yang namanya itu udah terkontaminasi yang namanya ribet. Wah itu ribet pasti susah, tapi pas dicoba untuk membuat pad ternyata lebih gampang dari vektor manusia. Itu yang saya alami atau yang saya tangkap setelah pengalaman beberapa 1 tahun lebih lah ngepad. Ternyata lebih gampang vektor hewan daripada vektor manusia. Karena alasannya apa ya? Alasannya itu pertama, waktu pembuatan vektor pad itu lebih cepat. Kalau kalian ingin ngejar waktu itu bisa. Kalau vektor wajah, kalau kalian mau kejar waktu itu nggak bisa, belum tentu bisa maksudnya. Kalau bisa sih bisa, tapi hasilnya tidak akan seperti yang kalian ekspektasikan begitu, atau tidak akan sempurna seperti yang kalian bayangkan ketika awal. Oh, kalau orang ini dibikin vektor mungkin akan begini, akan bagus dan kalau kalian kepepet waktu mungkin akan lebih buruk hasilnya. Beda kalau pad, meskipun hasilnya buruk atau meskipun proyeknya sangatlah cepat ketika digambar, tapi hasilnya akan lebih bagus vektor pad ya. Itu saya ingatkan sekali lagi ya, kalau kalian ngebikin vektor pad meskipun kalian sehari kuat 20 pad, itu hasilnya akan tetap sama ya, jadi masih sesuai standar. Kalau kalian vektor face itu akan memakan waktu lebih lama. Kenapa saya bilang gitu? Karena sesuai pengalaman ya. Kalau bikin vektor wajah itu sehari mungkin
cuma 5 atau 2 atau 3. Tapi pengalaman saya di Vector Face itu baru pernah satu hari itu kelar 3 orang. Itu juga udah puyang banget karena banyak bagian yang gimana ya, berbeda gitu. Misalkan ini wajahnya tirus, ini wajahnya gembul, itu kan jadi pelajaran lagi kalau kalian mulai mulai membuat Vector Face. Beda kalau pet udah matanya kelar semua. Meskipun kalian ganti objek, ganti gambar, ganti apapun, itu tetap membikinnya gores-goresan yang membentuk bulu. Meskipun bulu panjang, bulu pendek, tapi goresannya tetap sama. Atau shadingnya tinggal kalian ikutin saja ya, begitulah. Kemudian ini udah bagian ciput ya. Kalau untuk bagian ciput itu sama seperti kerudung, yang mana saja yang kalian ingin kasih warna dan yang mana saja yang tidak ingin dikasih warna, seperti itu saja ya. Jadi kalau untuk yang berbahan-bahan kain itu sama aja ya, gak ada perbedaan atau gak ada tingkat kesulitan yang berlebihan, karena kalian tinggal ikutin saja. Misalkan ada lipatan atau ada kerutan, tinggal kalian ikutin saja sesuai. Kecuali kalau di wajah ada kerutan, ya itu juga sama, tinggal kalian kasih shading gelap biar terlihat mengerut. Nah, kalau untuk shading muka ya, seperti biasa, yaitu menggunakan warna dasar dulu. Dan kebetulan ini warna dasarnya agak hitam, tapi itu adalah suatu suatu proses yang membuat tidak yakin ya. Ketika saya menggambar ini menggunakan palet yang terbaru ya, yang saya punya, kok wajahnya jadi hitam ya. Tapi saya masih optimis, kemungkinan kalau sudah di mixing dengan warna lain mungkin jadi bagus, dan saya buktikan ya kepada kalian. Nah, di sini jadi sedikit pemberitahuan buat kalian yang ingin belajar Vector Face itu. Jangan sampai kalian ngeluh di pertengahan jalan atau ngeluh sebelum memulai. Karena misalkan, lah kok gini paletnya, kok gini. Kalau kalian sudah mengeluh di awal, kalian mengerjakannya itu akan malas. Sama aja saya kayak Vector Pad. Misalkan kalian ketemu bahan yang kriwul, lah kok bahannya kriwul, kok keriting, kok bulunya panjang, kok bulunya pendek. Pasti kalian mengerjakannya akan malas dan hasilnya tidak akan sempurna seperti yang kalian inginkan. Tapi kalau kalian, ini oke lah gas. Dan juga tipsnya kalau buat vektor di pet itu, yang kerjakan yang paling susah dulu. Misalkan kalian kesulitan di bulu pendek, kerjakan bulu pendek dulu. Kalau kalian kesusahan di bulu panjang, kerjakan bulu panjang dulu. Kalau kalian kesusahan di bulu yang keriting, kerjakan yang bulu keriting dulu. Pokoknya kerjakan yang menurut kalian susah, karena kalau mengerjakan yang menurut kalian mudah, nanti pas ketemu bahan yang susah atau bahan yang mudah udah kelar, tinggal bahan yang susah, akan menjadi malas ya, menurunkan mood kalian. Kemudian ini ada beberapa tips lagi ya. Jadi setelah kalian selesai untuk shading yang gelap di bagian satu, misalkan kan kalau shading gelap itu ada beberapa bagian ya. Jadi dasar, gelap. Nah, pokoknya ada beberapa bagian ya. Jadi setelah kalian selesai shading gelap bagian satu, kalian lanjut dulu ke shading terang bagian satu juga. Nah, jadi ini di penggunaan warnanya dasar, gelap, terang, gelap lagi, kalau ada baru terang lagi. Nah, seperti itu untuk penggunaan paletnya, supaya kalian tidak tidak menurunkan mood kalian. Karena kalau kalian modnya sudah turun, itu akan menghambat pekerjaan kalian atau pembuatan si vektornya. Jadi ya seperti itu ya. Jadi ini ada tips lagi dari saya. Karena seperti yang saya gambar sekarang, waktu baru selesai 2 shading, yaitu dasar sama gelap, lah kok nggak mirip ya. Tapi setelah saya menggunakan warna yang terang nomor 1 atau warna terang 1, itu terlihat sedikit agak mirip dan menambah semangat untuk membuat vektor lagi. Jadi ya itu sesuai pengalaman saya ya. Jadi saya tidak membuat
suatu isu ya. Jadi kok kalau gini gimana, kalau gini gimana, itu enggak, karena ini membuat tutor sesuai pengalaman saya. Jadi menurut saya nyaman, ya mungkin itu bisa membuat kalian nyaman juga. Dan juga karena kalau mood menggambar itu sama ya, rata-rata setiap orang itu moodnya sama. Kalau kalian sudah malas mengerjakan, meskipun dipaksa, itu tidak akan berjalan dengan lancar atau hasilnya tidak akan bagus. Nah, di sini karena saya sedang semangat-semangatnya mencoba menggambar karena menemukan palet terbaru, jadi saya sangat-sangat semangat. Nah, ketika semangat itu saya membuat tutor ini. Jadi buat kalian juga sedikit masukan, kalau kalian ingin moodnya bertambah, cobalah menggunakan tips-tips kalian. Misalkan kalian enaknya menggunakan palet yang terang dulu, atau habis yang dasar terang kemudian gelap, ya itu terserah kalian. Pokoknya kalau berhubungan dengan palet, yang penting penggunaan paletnya enggak kebalik. Misalkan untuk palet gelap disimpan bagian terang, ya mungkin itu hasilnya akan jelek banget ya. Nah, di sini saya untuk vektor bagian wajah hanya menggunakan hanya menggunakan 5 warna saja ya. Jadi dasar, kemudian shading gelap 2, shading terang 2. Nah, jadi saya ulangi lagi ya. Untuk vektor yang ini saya hanya menggunakan 5 warna saja, 2 gelap, 2 terang, 1 dasar. Ya seperti itu. Kalau hasilnya menurut kalian kurang mulus ya, karena ini untuk tutorial, jadi saya gimana ya. Dan juga saya itu baru nyoba lagi menggunakan tools yang namanya gradient, karena udah beberapa bulan nggak membuat vektor yang menggunakan gradient. Jadi saya masih mencoba lagi atau mengasah lagi skill. Nah, di sini juga saya kasih tahu, jika kalian sudah lama tidak menggambar sesuatu yang pernah kalian bisa, cobalah asah kembali supaya kalian masih tahu teorinya atau masih tahu cara prakteknya atau penggunaannya. Nah, seperti itu. Nah, di sini karena saya agak teledor ya, jadi untuk palet yang paling gelap itu ketinggalan di bagian matanya, dan juga ada yang ketinggalan shadingnya. Pokoknya adalah bagian-bagian yang sering banget ketinggalan, dan itu tidak bermasalah untuk kalian ya, karena sedikit pelajaran buat kalian. Jadi jangan lupa cek dulu sebelum kalian pindah warna. Jadi sebelum kalian memindahkan warna paletnya, sebelum kalian terlanjur memulai, alangkah baiknya melihat dulu ke belakang. Dan itu juga berlaku untuk kalian ya. Jika kalian ingin mencari, cobalah carilah dulu yang belum kalian lewati atau yang belum kalian jalankan, begitu. Nah, dan sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan, kalau baru satu warna itu akan terlihat si objek menjadi kulitnya gelap. Tapi kalau udah bermain dengan beberapa warna, tinggal kalian lihat saja, mungkin hasilnya lebih putih dan juga agak sedikit kemerah-merahan kayak kulit orang luar ya, begitu ya. Jadi ini juga buat kalian, kalau kalian ingin membuat palet, terserah palet kalian mau palet yang untuk kulit warna apa, untuk kulit warna putih, warna merah, warna abu, dan ya terserah kalian, sesuai kreasi kalian. Karena untuk palet itu tidak sesuai dengan atau tidak terpaku dengan satu palet saja, karena saya juga dulu bermain dengan beberapa palet ya. Pertama, palet orang lain, saya yang suka minta dari komentar Facebook, bang bagi palet. Tapi sekarang saya mencoba mengkreasikan dengan kemampuan saya sendiri. Jadi untuk palet mencoba dan terus mencoba, dan hasilnya ya lumayan lah. Hasil dari mencoba dan akhirnya seperti ini. Bisa membuat palet sendiri, bisa mengkreasikan dengan kulit si klien. Misalkan kliennya warna kulitnya agak putih banget, agak coklat atau agak gimana, itu bisa menyesuaikan.
Nah, setelah selesai untuk di bagian shading gelap, kita lanjut untuk bagian shading terang. Nah, di sini juga untuk shading gelapnya saya menggunakan gradien ya. Untuk shading gelap nomor 1, gradiennya satu ke warna dasar, satu ke warna shading gelap. Untuk shading gelap nomor 2, tetap ya, untuk warna pertama itu memakai warna dasar, tapi opacity-nya di 0, dibikin 0. Untuk shading untuk warna yang kedua menggunakan shading yang nomor 2, opacity-nya tidak diubah-ubah, tinggal kalian geser-geser saja sesuai keinginan kalian atau sesuai dengan gambar yang kalian inginkan. Nah, ini hasil setengah jadinya kemungkinan begini ya. Itu baru selesai 4 palet saja ya. Untuk 4 palet itu 1 terang dasar, 2 shading gelap. Itu baru 2 palet, baru 3 palet, baru 4 palet ya. Baru 2 palet gelap, dasar, dan juga palet terang. Hasilnya seperti itu. Karena di sini warnanya bagian pipi itu sedikit glowing, jadi bisa menggunakan warna tambahan. Misalkan mau tambah 2 warna, mau tambah 3 warna lagi untuk shading terang, yaitu terserah kalian, tergantung selera kalian dan tergantung mode kalian. Kalau mode kalian sudah turun ya tinggal menggunakan 2 warna saja atau 1 warna misalkan kayak tadi, itu udah cukup. Tinggal kalian finishing saja di bagian bayangan atau bayangan hidung kan, bayangan kerudung atau bayangan hijab kan beda lagi itu ya. Jadi di sini juga ada bagian finishing untuk bagian bayangan-bayangannya, dan termasuk juga untuk bagian misalkan ada yang belum atau bagian ciputnya kurang nempel atau kurang apalah, itu bisa kalian perbaiki di bagian finishing. Nah, karena di sini untuk palet yang paling terang itu yang paling gampang digunakan ya, atau yang paling sedikit dipakai untuk palet bagian terang. Jadi kalian usahakan untuk shadingnya itu sama kayak shading yang gelap nomor 2 tadi. Untuk yang satunya warna dasar di opacity 0, dan juga warna yang paling terang opacity 100 atau tidak di opacity sama sekali. Untuk shading terang warna atau shading terang nomor pertama, satu warna dasar opacity-nya tidak diubah. Yang satu warna shading terang nomor 1 opacity-nya juga tidak dirubah. Tinggal kalian geser-geserkan sesuai arah cahaya yang ada di foto. Begitu. Nah, kemudian untuk bagian alis jangan lupa tambahkan warna palet yang gelap yang pertama ya. Shading gelap yang pertama itu digunakan juga di bagian alis. Tinggal kalian thread saja atau kalian cetak sesuai bentuk alisnya, supaya nanti ketika kalian shading bagian alis itu lebih mantap warnanya ya, jadi lebih menyatu dengan gambar. Untuk contohnya tinggal kalian lihat saja nih, seperti yang saya contohkan sekarang. Untuk gradien di bagian alis ya, seperti itu. Tuh, warna 1 ke warna yang shading gelap atau ke warna yang tadi di bagian bawah alis, opacity-nya kalian nolkan. Yang satu warna hitam. Dan untuk penurunan warnanya itu terserah kalian. Dan ini juga bagian finishing di bagian kerudung ya. Jadi untuk di bagian kerudung kalian tinggal tambahkan saja yang lebih terang atau yang lebih gelap yang mana. Nah, kan itu lebih realistis lagi ya. Jadi seperti tidak datar banget ya, tidak simpel-simpel amat ya. Kemudian itu ada juga tambahan 1 warna untuk di bagian ciputnya ya. Untuk bagian ciputnya tinggal kalian menggunakan warna hitam, kemudian opacity-nya 30 atau 40 itu boleh, terserah kalian, tahu sesuai keinginan kalian saja ya. Jadi untuk bagian finishing itu kalian cek dulu bagian mana yang belum kalian shading atau bagian mana yang belum kalian gradien, itu terdapat di bagian finishing ya. Ini juga termasuk bagian finishing karena tinggal bagian simpelnya saja. Dan juga ini untuk bagian baju ya, karena kebetulan sangat simpel, jadi saya hanya menggunakan 2 warna saja, yaitu warna dasar untuk baju dan juga warna gelap untuk memberi
efek bayangan dari kudung yang menutupi baju. Seperti itu. Untuk bagian terangnya tidak usah, atau kalian bisa dipakai tapi kalian tempatkan di tempat yang tepat begitu. Nah, seperti yang tadi saya bilang, untuk bagian ciputnya karena agak sedikit datar ya, jadi saya kasih satu warna tambahan untuk di bagian ciput. Nah, dan sekian tutorial yang dapat saya sampaikan, dan semoga kalian mengerti dengan apa yang saya sampaikan tadi. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel saya. Bye.